Ketika niat muncul di kepala untuk bikin Bhinneka Tunggal Tawa, tentu yang pertama kali mengisi kepala adalah materi stand up-nya. Baru belakangan kemudian mikir gimana caranya dan siapa yang tahu cara menyelenggarakan sebuah pertunjukan stand up comedy special. Karena kami nggak punya patron, nggak punya contoh. Bhinneka Tunggal Tawa adalah stand up comedy special pertama pasca ledakan stand up Indo tanggal 13 Juli 2011. Jadi berkumpullah orang-orang yang ikutan hanya karena bersedia terlibat dalam acara ini. Mereka direkrut bukan karena mereka ngerti, mereka direkrut bukan karena mereka tahu, mereka direkrut karena mereka mau terlibat untuk melakukan sesuatu untuk pertama kalinya. Semuanya serba ngeraba, semuanya serba nyoba. Patokannya adalah kami ingin melakukan sesuatu dengan sangat baik. Nah, ada begitu banyak panitia yang gak gede-gede banget sih. Tapi di antara panitianya muncullah 3 orang untuk diajak ngobrol kayak apa sih waktu itu, kendalanya seperti apa yang dirasakan, mereka terlibatnya kapan, penontonnya waktu itu seperti apa, antriannya seperti apa, acaranya seperti apa. Kita akan dengar obrol-obrolan dengan 3 panitia dari Bhinneka Tunggal Tawa 10 tahun yang lalu. Ada Iam Renzia, ada Ajis 2000, dan juga ada Shani Budi. Panji Pragiwaksono! Apa yang paling kita ingat dari SEA Games kalau bukan Modo dan Modi? Lu mau lari percuma, wah lu lari. Modo di sini, what's up so? Shani Budi, Ajis 2000, Iam Renzia. Panji Pragiwaksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presidenku, Swanji. saya dengar Anda ini ya mau mencanangkan program demokrasi terpimpin yang membuat Anda jadi presiden seumur hidup ya. 32 tahun. Wah, respect. Anda umur berapa sekarang? 33. Wah, respect. Sampai umur 60-an berarti Anda 65. ya? 65, oke. Sayang banget sama stand up Indo. Banget lah kalau dibilang sayang ya. Iya. Ini satu-satunya komunitas kegiatan yang gue ikutin yang masih bertahan bahkan sampai 10 tahun. Emang sebelumnya lu pernah ikutan komunitas tapi nggak pernah? Nggak pernah lama. Apa aja? Fans club. Fans club apa? Misalkan kayak ada sebuah band. Apa? Ya kayak Naif gitu ya. Oh, lu fans club Naif? Fans clubnya Naif. Gue aktif paling cuman berapa tahun awal. Oh gitu. Terus udah gitu? Sisanya cuek aja udah. Oh, kenapa? Karena Anda kecewa sama Naif? Sebelum itu saya, enggak lah, kan kecewanya sekarang nih. Kecewanya sekarang, sebelum itu ya ngapain gitu. Gue punya ya artinya nggak awet aja ya, gini paling awet. Nggak awet. Bahkan waktu itu pernah ikut klub Berdebah FC waktu itu ya? Iya. Nggak awet juga kan? Dikeluarin saya. Tapi Ajis 2000 itu sudah ada dalam pergerakan kesenian stand up comedy di Indonesia ini sejak awal banget. Tadi ngomong sama ada Asep Suwaji, dia cerita soal stand up night 1. Ajis sebenarnya ada duduk di atas motor di luar comedy cafe, pakai topi, rambut gondrong belakang. Iya. Iya kan? Ada. Dan waktu itu disuruh masuk cuman iya gitu doang. Malu. Kok malu? Aneh banget sih lo. Karena gue kayak nggak ngerti keseniannya waktu itu, kayak aduh ini ada Panji, ada Radit. Dulu kan yang terkenal lu dan Radit ya? Iya. Oh sama Sherina. Dulu masih sama Radit, Sherina ya? Enggak. Kan udah enggak sama gitaris Samson. Iya. Si Rizky. Ivan. Siapa namanya? Ya pokoknya pacarnya itu nemenin Sherina nonton Radit hari itu. Dan nonton mantan itu kan ya? Betul, nonton mantan. Nah, tapi Ajis juga adalah salah satu panitia di Bhinneka Tunggal Tawa. Ada satu momen yang sangat gue inget, tapi gue nggak tahu, makanya gue mau nanya. Gue nggak tahu apa yang menyebabkan itu terjadi, tapi gue inget lu naik kursi di depan pintunya belum dibuka, lu naik kursi. Terus apa ya, lagi jelasin aturan atau apa, tapi terus yang lagi ngantri ketawa, lu ngapain sih tuh? Gue lupa, soalnya kayaknya gue mungkin lagi pusing kali. Gue waktu itu kan sama Kuman, jadi Mas Panji ingat gak itu kan dibikin 2 kali show kan. Show pertama tuh kayak, lah kok banyak banget orang nonton stand up ya, gue mikirnya berbayar lagi. Ngapain sih? Bodoh dalam hati gue. Ngapain kalian berbayar nonton orang ngomong gitu. Rame banget. Dan itu
itu kan era-era menuju Indonesia darurat paham ini ya, paham antrian ya pada saat itu ya. Berantakan mas, berantakan banget. Ya gue berdiri di atas kursi terus gue mengarahkan untuk yang gue agak lupa nih. Itu ada tiket 75 sama 100. Yang 75 sebelah sini, yang 100 sebelah sini. Jadi gue ngarahin yang 75 sebelah kiri karena lebih murah. Kan tangan baik kan tangan kanan. Jadi 100 sebelah kanan. Nah gue waktu itu ngomongnya kayak ngomong evakuasi bencana. Jadi mungkin mereka ketawa gara-gara itu. Mungkin masih gondrong waktu itu. Seru banget sih. Gue sampai bikin itu mas. Tiket 75 sama 100. Karena gue tahu ini. Gue lemah di matematika pertama. Sama ini uang orang. Gue paling takut tuh kalau duit orang selisih gitu. Walaupun bisa diganti, cuman ya jelek aja lah track recordnya gitu kalau selisih. Biar nggak salah, gue ada catatan kecil di bawah meja, nempel ke meja. 1 tiket 75, berarti 2 tiket 150, 3 tiket sekian, 4 tiket. Jadi kalau ada orang beli ini, gue udah tahu, oh segini, kembali sekian, biar cepat gitu. Iya, biar nggak mesti hitung-hitung lagi. Dan itu angkanya dicoret sama Kuman. Aku dicoret sama Kuman? Ngerjain gue aja dia, jadi kayak anjing kata gue. Ini duit orang nih man. Jadi dia tuh bagian apa gitu, tapi kan gue bagian keuangannya. Itu tuh yang bikin sampai setakut itu. Gue beneran lupa ya, beneran lupa bagaimana panitia terbentuk. Gue cuma ingat satu, Ernest bilang, boleh nggak gue bantuin lu untuk ngurusin acara? Udah itu doang. Gue bahkan nggak inget persiapannya, gue nggak inget banyak hal 10 tahun yang lalu. Tapi lu bisa terlibat dari jadi panitia, gimana ceritanya? Nawarin diri, diajak Ernest? Kayaknya sih diajak antara Ernest atau Gina ya. Oh Gina bener. Mantannya Harry. Takutnya lu lupa maksudnya. Iya inget lah gue. Kenapa harus disebut mantannya Harry? Sampai hening kita barusan. Takutnya lu lupa. Inget lah. Itu kan Wong Soidan 001 itu Gina. Oh iya. Iya bener Gina juga dia termasuk peran penting di panitiaan itulah pokoknya. Dia tuh ngajak-ngajak juga. Dan masih ada grup admin tuh waktu itu. Grup WhatsApp admin? Enggak grup WhatsApp, BBM. BBM, betul. Grup admin sejabodetabek lah kalau nggak salah. Betul. Nah terus sempat ada meeting atau apa gitu? Gue beneran nggak tahu. Nggak ada deh kalau kayaknya. Sekarang nggak mungkin produksinya gue nggak terlibat. Iya. Tapi kalau pokoknya langsung ngumpul di hari H itu di sini. Oh, berarti pagi atau siang itu pagi kayaknya deh. Tanggung jawab lo apa? Ada yang ngurus tiket nggak? Kalau nggak salah Ajis tuh di depan. Iya. Gue tuh paling terakhir itu yang ngurusin tiket, sama terakhir tuh nyobekin tiket buat dihitung orang pajak. Oh iya. Itu yang lembaga korporasinya gitu. Iya. Ya oke. Apa yang lu ingat dari waktu itu tiketing ada orang sebanyak itu di kepala lu apa? Dan walaupun sebenarnya murah ya 75.000 dan 100.000 sekarang, pada zaman itu konon itu sih mahal sih kayaknya ya, menurut gue mahal. Iya. Makanya gue kayaknya kalau waktu itu nggak jadi panitia juga nggak beli kayaknya. Lumayan maksudnya. Ini show baru yang orang belum tahu nih contohnya kayak apa gitu. Kan untuk ngerelain 75 atau 100 kan masih. Iya. Makanya yang nonton juga banyak kan mungkin dari kalangan lu kan, teman-teman lu gitu. Kalau anak-anak komunitas atau yang bawah itu kayaknya belum nonton juga gitu. Tapi menarik. Seingat gue tuh emang ada admin stand up Indo, makanya ada Birong itu stand up Indo Padang sama siapa Putri kalau nggak salah yang dia kecengin akhirnya sempat jadian sama dia. Terus stand up Indo mana gitu, itu kan ada admin semua. Sebagai orang yang ada di grup admin itu, lu ngeh bahwa malam itu ada banyak admin dari seluruh Indonesia? Nggak, kayaknya ini janjian juga kayak di grup BBM itu. Iya. Soalnya gue ingat, gue nggak tahu gue ngomong di atas panggung atau enggak, tapi gue ingat Bhinneka Tunggal Tawanya itu kejadian berbeda-beda dari berbagai macam daerah, terus ngumpul gitu. Gue waktu itu pertama kali ngupload video gue stand up, itu bulan kayaknya Mei 2010. Gue habis bikin private concert, di tengah-tengahnya gue stand up, minta tolong Shani untuk dipotongin, habis itu diupload ke YouTube dengan judul Stand Up Comedy Indonesia 1, 2, 3. Itu lo ngerjain kan? Gue ngerjain. Betul. Dan gara-gara itu, klip itu dilihat sama orang Kompas TV bikin Suci ngajak gue terlibat, Suci melahirkan Stand Up Indo lahir 13 Juli, 28 Desembernya gue bikin spesial, Shani gue ajak. Yang kami kelihatannya lupa, gue gak tahu lu udah ingat atau belum, tapi waktu itu lu sebagai apa aja tanggal 28 Desember, waktu kita di sini. Karena yang gue ingat, gue gak tahu, kayaknya masih ada di YouTube gue.
kami sempat bercanda gitu. Shani tuh punya apa sih? Lu kayak punya filter ya? Filter iPhone apa gitu baru gitu. Reaction movies apalah gitu. Terus gue liatin ke lo kan waktu itu kan. Terus kayak yang Ji bikin Ji gitu. Oh iya gue di situ tuh depan situ persis depan situ. Betul. Waktu itu belum serame sekarang ya. Sekarang kan dipakai untuk segala macam kegiatan. Jadi waktu itu jadi filternya itu membuat lu bisa berada di mana terus tiba-tiba ada helikopter jatuh. Ada berbagai macam jenis. Ada berbagai macam, tapi yang Panji pilih itu helikopter jatuh tuh. Iya. Abis itu gue berdirinya jauh, abis itu gue cuma ngomong, jangan lupa nanti malam ada Bhinneka Tunggal Tawa. Dar gitu. Cuman yang bikin itu fail adalah di belakang gue ada ibu-ibu jalan normal, gak ada apa-apa. Nah berarti gue inget lu ada di situ. Iya, tapi tugas lu apa? Foto aja? Gue seinget gue ya, di Bhinneka Tunggal Tawa itu gue foto. Karena foto dan ngedit tentunya ya, ngedit footage-nya. Tapi kayaknya di pas hari hanya gue foto aja deh, foto dan ambil beberapa video untuk gue nggak tahu untuk apa, tapi untuk kayak yang orang ngantri gitu, orang ngambil tiket gitu-gitu gue ambil. Soalnya memang kalau gue ngelihat lagi digital downloadnya, di situ tuh ada kamera tuh, tapi kameranya kayak kamera tim proper gitu, kayak tau pakai baju hitam-hitam gitu. Gue nggak salah ada 3, jadi dia kamera satu sini, ada 2 sini gitu. Gue tuh lupa itu siapa, gue atau bukan gitu, tim gue atau bukan gue. Sama gue juga nggak inget sama sekali. Tapi kalau misalnya yang ngedit lu itu bener kan? Iya, yang ngedit gue. Iya. Karena bisa aja lu ngedit tapi lu nggak ngurusin videonya kan? Iya. Nah, berarti lu masih punya foto-fotonya? Masih simpen? Kayaknya masih deh. Kayaknya beberapa masih deh. Nanti gue coba cek. Karena gue kayaknya dokumentasi hari H tuh gue cuman punya bahkan gue nggak punya file yang akhirnya jadi DVD. Sampel DVD inget gak? Yang bilang gitu. Itu filenya gue nggak ada. Satu-satunya file foto gue pada Bhinneka Tunggal Tawa, dan itu juga cuman Bhinneka Tunggal Tawa show 1, karena ada show 2 kan? Ada show 2. Itu cuman gue lagi begini, sama gue lagi jadi Smiggle di atas Di atas kursi. Betul, di atas kursi. Siapa aja sih? Gue takutnya bolong. Ada elu, ada Kuman, ada Ernest. Ada Iyam. Ada Arif Didu, Shani Budi. Ada Ence Bagus. Ada nggak? Gue lupa lagi. Tapi ada 6 ini. Ada sih, ada. Yang di depan ya? Nah, pembagian kerjanya apa sih waktu itu? Kalau Shani kayaknya dokumentasi deh. Tapi sisanya yang 5 itu pembagian kerjanya apa? Karena Iyam seingatnya dia juga ngurusin tiket. Ya. Jadi tapi bukan di meja. Oh. Kayak dia bukan, karena gue seingat gue tuh di meja cuma 2 orang. Gue kayaknya Iyam itu ngurusin undangan deh. Kayak Jefflo gitu-gitu, kayak ngurusin undangan. Oh, Jefflo nggak beli tiket ya dia? Jefflo tuh seingat gue undangan. Seingat gue ya. Jadi kalau nggak salah ya, seingat gue tuh undangan. Datangnya telat lagi. Iya. Oh, gue inget. Geng provokatif proaktif di sebelah sini semuanya. Iya, bener. Itu momen pertama. Siapa nih? Jefflo. Siapa Jefflo? Adalah rapper. Oh, ya udah. Say. Gitu. Iya. Oh, jadi iya mungkin undangan lu tiketing. Arif Didu ngapain? Gue malah miss Arif Didu. Ada Arif Didu tapi nyari makan kali ya? Nggak tahu gue. Gue nggak tahu dia ngapain. Kalau Ernest ngapain? Ernest tuh kayak gue di Mesake Bekasi. Oh. Bagian apa ya istilahnya ya? Korlap ya. Iya, korlapnya. Korlap. Iya. Karena Ernest adalah, kalau gue nggak salah, satu-satunya yang nawarin diri untuk jadi panitia. Yang lain gue ajak. Ernest tuh nawarin diri, gue pengen belajar cara bikin acara. Makanya abis itu dia ngegelar tour. Iya. Tapi lu kok mau diajak ikutan? Kan kita nggak deket-deket banget waktu itu, Jis. Sampai sekarang juga enggak sih. Agak jauh nih. Gue baru inget Ajis opener gue, Mesake Bangsaku. Tapi kan sebelumnya. Mereka dalam bercanda Bandung. Enggak, Mesake. Iya udah Mesake Bangsaku. MDB betul. Bener kan Bandung. Kan? Iya. Tapi kan gue lu kan bikin tour setelah MDB ini berapa lama kan? Nggak langsung kan Mas? Setelah BTT. BTT ya. 2011, MDB 2012, tapi bulannya gue nggak ingat. Nah kan MDB kan setelah BTT kan? Waktu BTT gue belum dijanjiin apa-apa, belum diajak apa-apa gitu. Waktu itu karena Mbak Anes ngabarin butuh bantuan, terus ya udah gue ikut. Kenapa gue ikut? Karena ini kan show stand up komedi pertama. Gue tuh seneng jadi bagian dari sejarah aja sih. Walaupun kayak bagian tiketing gitu, gue seneng banget gue. Tapi kan kita nggak tahu bahwa ini akan jadi sejarah pada zaman itu ya. Kalau gue sih
mikirnya belum ke situ ya. Coba, maksudnya gue mikirnya ini akan jadi bagian atau enggak. Yang penting ini kan adalah hal yang pertama dan gue pengen terlibat di situ. Sama mau ngerasain seribet apa sih jadi panitia acara stand up yang artiannya tuh nggak butuh apa-apa sebenarnya Mas. Nggak butuh nyewa alat, band dan kan dulu gue biasanya panitia acara musik. Ini acara-acara yang sesimpel itu kayak apa ternyata ribet banget, lebih ribet banget. Waktu itu sih gue inget, gue nggak inget kalau soal urusan perintilan. Makanya gue 10 tahun yang lalu tuh gue nggak tahu gue ngapain karena gue nggak inget ngurusin acara aja. Gue nggak inget. Biasanya kan acara pasti gue terlibat. Lu seinget gue ya, lu cuma ngintip dari situ. Terus penonton lu, wah gitu. Terus lu panik, ini gimana nih yang masih ada yang mau nonton? Kan kita bikin 2 kali kan? Iya. Yang kedua non opener. Iya. Terus lu cuman muter pakai topi mikir lu itu ya? Iya, tapi pikir zaman dulu ya. Muter gini. Wah, kata gue hukuman. Ini ngapain ya? Mau mencairkan suasana padahal udah cair dari tadi sama kita, gue bilang gitu. Gue tuh bingung sama gue tuh karena yang gue tahu karena kita kan sering suci ya di sini ya. Jadi gue tahu apa yang bawaan lighting di sini apa yang enggak. Gue tahu tambahannya follow spot. Gue tahu tuh taruh di situ sama ada lampu par di sini. Ada kayak 9 atau 10. Belakang. Warnanya biru sinarin ke atas. Tahun 2011 tanggal 28 Desember itu yang ngubungin lu untuk jadi panitia, gua atau Anes? Anes ya. Karena ada beberapa opener pun ada Anes yang ngubungin, ada gue yang ngubungin. Waktu itu Anes ngomongnya gimana? Gue lupa, tapi intinya adalah mau nggak ikutan buat dokumentasiin. Kalau nggak salah itu gue salah, gue cuma foto ya dokumentasiin. Terus bisa nggak buat, gue baru inget kayaknya tim itu adalah tim temen gue. Jadi gue ngajak temen gue, temen gue itu yang make sense. Ngambil tim video itu. Jadi gue sama temen gue foto si video itu dari tim temen gue. Bisa jadi, gitu. ya make sense. Nah, ini itu kan stand up comedy special pertama ya. Pertama. Sebenarnya ada Iwel pernah bikin, tapi setelah stand up Indo ini yang pertama. Apa yang lu ingat soal hari H? Karena kita dari awal kan, kita dari pagi. Iya. Gue excited karena gue sebelumnya memang tahu stand up comedy ya. Terus gue nggak ngikutin sih, jadi gue tahu Robin Williams gitu-gitu. DVD yang lu punya itu gue juga nonton gitu. Jadi kayak ngelihat ada orang yang quote unquote berhasil untuk bikin stand up show tuh kayak yang gue harus jadi bagian dari ini nih, gitu. Apapun itulah gitu, apapun itu. Berarti kan lu ngikutin semua prosesnya ya. Lu ada foto backstage nggak sih? Gue lupa deh. Gue yang ingat adalah gue sempat wawancara pada Indro di belakang. Kalau nggak salah, kalau ada nggak ya? Oh iya, ada nggak ya pada Indro? Gue nggak tahu untuk apa, tapi gue inget banget pernah wawancara pada Indro tentang lu di belakang, di backstage. Gue lupa tentang apa. Yang mana tuh? Apa mereka dalam bercanda? Mungkin ya. Tapi gue nggak tahu. Dan gue nggak tahu lu ada atau enggak. Tapi usai acara, BlackBerry gue hilang. Nah, nih, ini lucu banget nih. Itu gue jadi suspeknya loh. Kok jadi suspeknya? Iya, karena pas handphone lu hilang. Iya. Ini gue seneng banget udah ada teknologi CCTV ya. Handphone lu kan hilang di ruangan. Iya. Di ruang tunggu gue. Ruang tunggu gue tuh masuk Mas. Untung gue nggak masuk ke dalam loh. Gue cuma gini doang. Begitu doang. Udah. Pas gue keluar, Mbak Anes apa siapa gitu ngasih lihat. Ini videonya. Jadi gue ngelihat diri gue. Bahkan gue berdoa. Jangan sampai di video itu gue ngambil. Karena gue juga emang gak ngambil. Itu gue jadi salah satu tersangkanya. Iya, karena kelar manggung kedua ya. Manggung kedua gue balik, loh kok BlackBerry gue gak ada. Iya. Kebayang gak ini special pertama gue. Harusnya gue happy karena 2 kali show terus menyenangkan. Terus udah gitu pas gue liat BlackBerry gue gak ada. Jadi gue gak langsung pulang. Ada panitia, maksudnya anak-anak kita yang bantuin gue nagih rekaman CCTV dari mereka. Iya. Dan akhirnya nggak ketahuan tuh. Nggak ketahuan, itu bingung juga tuh Mas. Iya, aneh banget. Kok potongannya nggak jelas gitu? Iya, katanya pas banget di momen-momen tertentu rekamannya nggak ada. Iya. Karena katanya apa gitu. Iya. Oh, jadi akhirnya lu dicurigain tapi nggak jadi karena di rekamannya lu cuma ngomong doang. Wah, Ajis nih masuk nih gitu kan. Kuman masuk siapa, tapi itu belum hilang. Nah, pas momen-momen pemotongan itu kayaknya ada yang terpotong, gue tuh ngelongok gitu. Terus gue keluar lagi. Nah itu gue dalam hati tuh jangan sampai gue masuk. Emang gue nggak masuk, emang nggak ada. Ternyata ngambil ya. Itu aneh banget itu. Sampai sekarang ya belum ketahuan ya? Sampai sekarang nggak ketahuan.
Tapi ya itu, ya kayak ada tumbalnya gitu, kayak acara sukses, BlackBerry hilang, terus akhirnya mesti beli handphone baru. Gue inget banget tuh kejadian, tapi gue nggak bisa tidur. Lu nonton nggak abis usai jualan tiket, lu masuk untuk nonton? Jujur gue nonton yang kedua, yang maksudnya yang tambahan. Show tambahan, karena kan yang pertama tuh gue mesti ngurusin yang kedua mas ya, jadi kayak ya profesional banget gue di situ. Ketika gue dibutuhkan sebagai kru tim, gue nggak akan ribet lah. Gue nonton di situ, gue ngeliat lu, wah gila sih, keren banget sih. Opener gue sempat nonton Lukman. Ngintip. Iya. Kan openernya ada 5. Ada Ernest, ada Sam, ada Rindra, ada Lukman Baihaqi, sama ada Asep Suwaji. Apa yang lo inget dari mereka? Atau kalaupun lo inget? Sama-sama sih Mas, tapi yang paling inget adalah waktu itu Lukman lagi naik-naiknya dengan selalu diakhiri dengan ada pertanyaan. Betul. Gitu kan? Betul. Itu ada pertanyaan, iya betul. Terus Rindra waktu itu dengan materi yang Rindra banget gitu ya, itu juga. Tapi gue inget waktu itu Rindra tuh punya beat, bahkan dipakai untuk closing itu yang cappuccino itu nomor. Dia bilang dia tidak mau mengingat lagi materi itu. Iya benar. Lukman, tadi gue juga sempat bahas sama Lukman. Lukman waktu itu catchphrase-nya adalah ada pertanyaan gitu. Iya. Terus ada Rindra, terus gitu. Asep, Sam, sama Ernest yang lo inget apa? Gue cuma inget Ernest kayaknya terakhir ya. Makanya dia yang manggil nama gue. Gue lupa. Oh iya betul. Ernest terakhir. Terus Asep tuh yang tengah-tengah lupa ya? Atau kayak di sini sih kayaknya dia nggak lupa deh. Tapi emang dia waktu di Suci ngeblank. Iya. Di Suci ngeblank. Gue lupa, tapi yang paling ingin banget itu si Rindra sama. Kayaknya urutannya ya. Kayaknya urutannya Sam, habis itu Rindra, habis itu Lukman, habis itu Asep, habis itu Ernest kalau gue nggak salah. Iya, kalau nggak salah terakhir yang manggil lu keluar dari belakang sih Ernest. Karena ada suaranya juga, Paji, ya. Ada yang paling berkesan sama lu, ada yang nggak pernah lu tonton sebelumnya? Kayaknya udah pernah nonton semua deh kayaknya. Karena lu anak komunitas juga ya? Iya udah pernah nonton. Cuman nggak selama itu kayaknya. Waktu itu kan nonton juga di tempat open mic gitu kan. Atau nggak di Sun gitu, di stand up night gitu. Joke-nya siapa yang paling lu inget? Si Rindra punya beat soal cappuccino buatanmu. Oh iya itu. Rindra masih yang itu. Rindra belum tahu apa tuh, belum sama sekali. Gak ada dak-dakan tuh dia tuh. Masih cappuccino buatanmu nomor 1. Iya. Lu gak ingat? Sama Asep soal cinta-cintaan itulah masih ger banget tuh pada saat itu dia. Emang sekarang? Gur. Sosok. Ger juga tapi udah gur. Iya udah gur. Iya. Dari show-nya yang lu inget apa? Yang gue inget sih show-nya, ya itu tadi kok orang bisa udah full house gitu sebanyak itu nonton dengan show yang belum ada contohnya gitu. Kayak lu kan prototipenya nih lu gitu. Tapi memang kebanyakan kan dari kalangan lu atau yang fans rap lu ya sebelumnya. Sama pendengar radio gue juga. Iya pendengar radio. Terus gue baru yang gue inget memorable beatnya tuh paling yang lu mondar-mandir dari ujung ke ujung gitu loh. Ya itu sepanjang acara gue mondar-mandir. Yang ini yang apa namanya? Yang keluar dari rumah tuh udah gelantungan apalah gitu. Oh iya. Karena gue baru pertama kali ngeliat lu yang kayak pecicilan banget gitu. Biasanya kan stand up nggak seperti itu. Iya. Gitu. Itu beatnya soal ini. Ke depan rumah udah macet. Iya ngomongin Zulkifli Hasan. Waktu itu Zulkifli Hasan tuh masih Menteri Kehutanan. Terus programnya adalah bayar buzzer untuk program tanam pohon. Oh iya. Terus gue bilang kalau kota ditanamin pohon tapi hutan gak dijaga pohonnya, hutannya gundul, kotanya jadi hutan. Oh, iya. Jadi lu berangkat kerja, berangkat dulu ya, terus gitu. Lucu lu. Gitu. Itu lucu karena kaget, ada efek kagetnya juga. Tapi gue tuh sebenarnya lebih tenang di yang kedua, lebih santai. Yang kedua 1,5 jam, yang pertama 1 jam 15 menit. Apa yang lu ingat dari set gue waktu itu? Yang di kedua ya? Ya sama sebenarnya, cuman yang waktu lu tonton yang lu inget apa? Yang SBY Nyimeng ya? Ya ada. Itu sih paling gue inget. Ya. Sama, yang di kedua kata orang, gue nggak tahu ya, karena gue pertama gue nggak nonton. Kata orang kedua tuh lebih banyak riffing. Oh mungkin. Lebih banyak riffingnya. Ya, gue lagi seneng melajarin riffing waktu itu. Siapa? Gue maksudnya lagi. Kan lu emang riffing legend. Gue lagi senang melajarin waktu itu.
Iya, tapi soalnya yang kedua tuh rasanya agak-agak aneh karena nggak full. Yang pertama kan full sampai pojok. Yang kedua kan cuma 200. Iya. Gue mau mengkonfirmasi. Waktu gue nonton tadi, itu gue tuh malu banget ngeliat kelakuan gue. Dan itu tuh nggak kerasa waktu gue show. Nggak kerasa, gue pikir gue bener. Gue pikir gue lucu, apalagi applause break-nya berhamburan lah kayak gue paling lucu gitu. Sangat. Tapi waktu itu lu nonton, di kepala lu apa waktu itu? Ada lucunya juga nih, atau ya padahal nggak lucu ya karena orang pada berarakan gitu. Yang agak gue ini yang itu Ji, shuffle. Ya Allah, gue malu banget. Malu. Tadi gue ngeliat sampai gue tutup pala gue. Malu banget gue. Siangnya gue di atas itu tuh kayak yang coba putar gitu. Jadi lo ada cue. Betul. Begitu abis kelar, yep gitu kan. Nah itu yang harus dipasin. Gue juga kayaknya ada di atas itu deh yang ngejagain. Aduh. Itu. Udah gitu gue callback lagi. Udah jelek gue callback lagi. Bangke bener. Itu terus yang gelayutan. Ya. Itu. Ya, itu gue agak suka tuh. Itu hasil kobut sama Gamila. Oh, gue nggak sempet cerita. Jadi sebenarnya sekitar seminggu sebelum Bhinneka Tunggal Tawa, gue membawakan seluruh set gue di depan Gamila. Iya, karena kan Gamila kan paling jago ngeliat kesalahan, kesalahan. Terus dan waktu itu tuh gue tuh nggak lazim di kepala gue tuh open mic. Karena mungkin lu ada juga di proses ini, karena sebenarnya setnya Bhinneka Tunggal Tawa sekitar 2 bulan sebelumnya gue bawain di acara konser Berani Mengubah di Plaza Anomali Indonesia. Di Plaza Indonesia Extension. Lu ada di situ juga nggak? Ada. Iya, itu tuh pertama kali tuh gue ngetes sejam. Dan antara itu dengan Bhinneka Tunggal Tawa, gue nggak ngetes beat lagi, jadi nggak ada latihan, nggak ada open mic, belum jadi bagian dari diri gue. Belum umum juga kali ya open mic sana kan. Kelihatan. Baru. Mungkin umum, tapi yang pasti gue inget itu tuh masa-masa dimana gue pikir stand up comedy itu nulis pointer aja, nggak usah dilatih. Dulu gue punya kepercayaan kalau gue latih, feel-nya hilang justru. Tapi itu ternyata belakangan salah. Usai jadi panitia, apakah itu kemudian jadi modal lu untuk misalnya bikin acara di Stand Up Indo Depok atau Stand Up Indo Win? Karena gue ingat Ernest menjadi panitia Bhinneka Tunggal Tawa itu membuat Ernest kemudian jadi tour. Ernest kan orang Indonesia pertama yang tour sebenarnya. Iya. Meremelek namanya? Iya, Meremelek. Ya, Meremelek. Dia kan orang yang pertama yang tour. Jadi sebenarnya dia ngelihat penyelenggaraannya, abis itu dia aplikasikan untuk tour gitu. Nah, lu sendiri setelah jadi panitia apakah ada? Kayaknya jadi itu juga deh, jadi contoh buat anak-anak bikin stand up night gitu. Terus sharing profit gitu. Waktu itu kan lu sharing profit juga. Betul, gitu. lu inget gak lu udah berapa? 1 jutaan dah kayaknya. Iya, gitu. iya. Seluruh semuanya panitia rata sama gitu, ya. Iya, rata. Kayak PKI kita nih. Kok kayak komunis gitu, semuanya rata dibagi duitnya. Karena waktu itu gue ada kayak ini juga acara pertama gue, terus B, gue tuh masih ada rasa nggak enak ngajak, istilahnya kan lu kan semua kan seangkatan gitu. Ernest, Arif Didu itu kan seangkatan, kayaknya aneh gitu, gue merasa canggung mempekerjakan teman seangkatan, jadi semuanya gue bagi rata. Dan itu juga baru bisa bagi-bagi, termasuk opener juga segitu. Oh, sama semuanya. Sama semuanya rata gitu. Aneh banget ya? Aneh sih. Iya, hari sekarang nggak mungkin kayak gitu tuh. Iya. Nah, tapi gue ingat itu juga terjadi gara-gara justru ada show kedua. Jadi sebenarnya waktu itu kalau cuma 1 show tuh rugi. Show keduanya itu yang jadi untung gitu. Ya, ada duit. Ya benar juga, ada duit 1 juta. Gue ingat itu waktu itu belum ada digital download, jadi kita bikin DVD. Belum DVD. Terus gue ingat waktu gue nggak tahu gue cerita sama lo tau nggak, tapi setelah jadi DVD gue tuh sempet taruh ke supplier DVD terbesar yang supply DVD ke Distara, ke segala macam dan ditolak. Kayaknya gue pernah cerita nggak? Belum. Jadi waktu itu gue supply nih contohnya, tolong ditonton gitu. Terus dia nanya, kenapa nggak audio doang? Karena ini stand up comedy. Ya tapi kamu kok cuma ngomong, kalau cuma ngomong ya audio doang gitu. Tapi ini DVD, kalau di luar negeri sih bentuknya DVD ini pertunjukan soalnya. Nggak mau, kalau mau distribusi CD aja. Jadi ditolak waktu itu. Si Bhinneka Tunggal Tawa. Akhirnya gue waktu itu distribusi sendiri, gue nggak tahu gimana caranya. Ini WSDN bukan? Belum ya? Mungkin ya. Mungkin akhirnya gue punya, mungkin kayaknya waktu itu zamannya gue punya Multiply deh. Panji.multiply.com. Waktu itu Danis masih kerja di Multiply. Ya, anyway, 10 tahun udah berlalu dari yang waktu itu lu pikir akan jadi kayak semacam fad gitu, mungkin juga 1 tahun 2 tahun udah hilang. Secara keseluruhan terus ngeliat stand up comedy, apalagi setelah 10 tahun gue juga udah
9 kali bikin special gitu. Tapi 10 tahun kemudian setelah tahun 2011 lu ngeliat stand up comedy secara keseluruhan. Gue salut sih sama komik Indonesia tuh, gue salut banget. Gila. Bener loh. Kayak bikin, gue ya kata Panji bilang kan, gue pernah mencoba menjadi bagian stand up comedy itu dan nggak gampang gitu, nggak gampang. Nggak gampang. Karena lu normal, rata-rata komika kan gila semuanya. Tuh yang itu juga gila tuh. Ini juga deh sebenarnya itu gila juga. Gila semua. Iya nggak gampang dan kayak lo gitu bisa 9 kali membuat special show gitu ya dan di on top of that lo keliling dunia karena stand up comedy gitu kan. Kalau kita ngomongin soal anniversary Bhinneka Tunggal Tawa sebagai tonggak pertama gue berkarya di stand up, Shani itu orang yang terlibat dari sebelumnya, bahkan dari zamannya gue nge-rap, zamannya gue provokatif, terus nge-rap, terus gue mulai nyolong stand up di tengah konser rap gue, terus dia yang ngerekam, dia yang upload. Waktu 13 Juli dia juga ada di situ. Waktu Bhinneka Tunggal Tawa dia yang nyiapin timnya dan dia juga yang moto. Gue kalau misalkan ada minta ya untuk di selipan sini. Dan ya 10 tahun kemudian kami ngumpul lagi di sini. Tempatnya sebenarnya nggak banyak berubah ya? Nggak banyak berubah, cuma ini aja nih gue tadi pulang sama lo kan. Ini Betul. kayaknya lebih maju deh. Tapi kayaknya Iya nggak ya? Kayaknya iya deh. Apanya ya? Kayaknya ini lebih panjang dari ya lebih panjang kayaknya. Kayaknya iya lebih panjang deh. Ya jadi bahkan 10 tahun kemudian secara akustik masih bagus, tempatnya juga masih bagus, kualitas kayunya juga masih oke, semuanya masih oke. Lucu sekali. Cuman moga-moga ini jadi anniversary 10 tahun ini bisa ngingetin bahwa banyak orang tuh suka nggak pengen stand up karena ngelihat gua hari ini. Lu mending lihat gua 10 tahun yang lalu. Lu semangat. Lu ngeliat Bhinneka Tunggal Tawa, lu ngeliat ini mah gua bisa juga kayak gini. Tapi standar joke lu jangan disamain. Itu cuma ngasih tahu bahwa kalau berkarya mah mulai dulu aja, habis itu bikin yang lebih baik. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Thank you. Terima kasih banyak Shani. Sama-sama Ji. Pak Ajis, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Panji. Sukses terus dan semoga sehat untuk menjabat sampai umur 65 tahun. Amin. Thank you. Cut. Karena semua yang berhasil gue capai dimulai dari tempat ini tanggal 28 Desember 2011 ketika gue menggelar stand up comedy special pertama gue, Bhinneka Tunggal Tawa. Applause break untuk semua account kucing. Turun ke bawah berenang, kabur dari Pulau Komodo. Ada yang gaya punggung, WhatsApp sob. Oh, gue tahu, Jeremy Tetia. Dari mana coba? Tapi lu jarang memberi ilmu lu, memberi waktu lu, memberi tenaga lu atau uang lu untuk bangsa Indonesia. Gak kena kan? Gue ngerti kenapa Soleh sebel ngeliat gue stand up. Soleh kan sebel ngeliat gue stand up, katanya gue so iye banget nih. Iya, gue juga ngerasa so iye.